PLT Bayu atau pembangkit listrik tenaga angin, tenaga Bayu itu tidak semua skalanya besar. Tidak semua wind turbine itu membangkitkan listrik dalam skala megawatt atau ribuan kilowatt. Tapi ada juga yang skalanya kecil, jadi puluhan kilowatt atau ratusan kilowatt, yang sering disebut dengan small wind, dan ini salah satu aplikasinya adalah dalam apa yang disebut microgrid, jadi grid kecil di mana pembangkitnya menggunakan pembangkit listrik tenaga baru, diantaranya angin. Nah, ini adalah biasa bentuk standar dari small wind, jadi wind turbine-nya kecil, biasanya di puluhan atau ratusan kilowatt, yang kemudian bisa terhubung dengan inverter, melayani beban listrik biasanya harus bolak-balik. Dan ini bisa tetap terhubung dengan jaringan sistem listrik yang ada melalui meter. Jadi biasanya kalau regulasi memungkinkan, yang terbaik di sini adalah menggunakan net metering, sehingga kita bisa selalu memonitor berapa energi yang dibangkitkan, berapa energi yang dikonsumsi, dan semua bisa dikompensasi dengan baik. Karena itu akan mendukung perkembangan renewable energy, termasuk energi angin yang sifatnya fluktuatif tadi. Nah, ini ilustrasi biasanya pembangkit listrik angin kecil, small wind, itu banyak dipasang di di atap-atap bangunan atau rumah atau bangunan komersil yang bentuknya juga nggak terlalu besar. Ini desainnya macam-macam. Jadi ada yang horizontal axis, ada yang vertical axis, dan biasanya untuk small wind itu yang dipertimbangkan cukup signifikan adalah juga bentuk estetikanya. Makanya ada desain-desain di mana misalnya bentuknya disamarkan, bentuknya tersembunyi gitu ya, seperti bentuk-bentuk dekoratif lah. Tapi memang itu cukup penting karena small wind ini banyak diinstal di commercial building atau perumahan, jadi di bangunan-bangunan di mana banyak orang beraktivitas. Tapi ya tetap sama untuk small wind, ini juga pengukuran, kita lihat bahwa tetap small wind itu terkena katakanlah akibat dari angin yang berfluktuasi, sehingga mereka juga akan membangkitkan listrik secara fluktuatif. Nah, bayangkan ini akan menjadi masalah biasanya ketika kita mengoperasikannya dalam bentuk microgrid atau off-grid. Jadi bayangkan kita punya suatu sistem kecil, ada beban, dan kita punya wind turbine 1 atau 2 yang mengalami angin seperti ini. Kadang-kadang 0, kadang-kadang di 16, 18, tapi bentuknya sangat variatif ini dalam hari sebulan. Artinya apa? Artinya kita mesti punya sumber-sumber lain, teknologi lain yang mengkompensasi keadaan ketika angin tidak bertiup atau anginnya rendah kecepatannya, yang mengkompensasi ketika tidak ada listrik yang dibangkitkan. Nah, ini yang biasa orang lakukan ketika mendesain microgrid, terutama untuk remote area, yang perlu dilakukan ketika kita ingin membangun misalkan sistem listrik untuk orang-orang yang tinggal di daerah pedalaman yang bebannya kecil. Dan dia cukup terpencil sehingga sulit untuk membangun jaringan infrastruktur yang menghubungkan misalkan transmisi distribusi dari jaringan nasional ke tempat-tempat terpencil tadi. Sehingga kata kuncinya adalah kita perlu efisiensi dan self-sufficiency. Kita perlu membangkitkan listrik yang cukup untuk daerah tersebut. Dan biasanya daerah terpencil tentu saja orang kebanyakan tidak dedicated untuk mengoperasikan sistem itu, atau tidak banyak paling tidak, karena tidak bisa mendatangkan teknisi dari tempat lain secara fleksibel, sehingga kita perlu mendesain sistem yang reliable, yang handal, dan kalau bisa maintenance free, tidak perlu melakukan maintenance, atau paling nggak sedikit sekali, atau bisa otomatis dari remote, dari daerah yang jauh. Nah, biasanya dalam kondisi seperti ini, jadi dalam kondisi seperti ini kita perlu melakukan studi, misalkan pada saat kondisi itu terpencil, biasanya kita perlu membuat atau menyediakan juga pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, biasanya harga di tempat-tempat terpencil itu sudah bertambah karena ada ongkos angkut dan lain sebagainya, sehingga biasanya kita perlu melakukan perhitungan
dari harga dieselnya berapa per liter di titik tempat kita membuat microgrid, berapa kecepatan anginnya, kemudian misalnya berapa radiasi matahari, sehingga kita bisa melihat ketika harga dieselnya murah dan anginnya misalnya tidak bertiup kencang, ya lebih baik kita membangun misalnya tenaga diesel dengan baterai. Tapi ketika anginnya cukup kencang dan dieselnya mahal, mungkin kita bisa membuat wind turbine dengan diesel, dengan baterai, tapi wind turbine-nya lebih banyak. Dan ketika anginnya rendah misalnya, tapi radiasi mataharinya tinggi, kita bangun photovoltaic system, wind-nya mungkin tidak terlalu banyak, tapi ada diesel, ada baterai. Dan ketika di tengah-tengah kita wind, photovoltaic, dan baterai semua kita bangun. Ini bukan cuma untuk kecukupan ketika misalnya angin tidak bertiup atau matahari tidak bersinar, kita perlu energi dari diesel atau dari baterai atau dari flywheel, energy storage system, tapi juga sebetulnya karena ketika wind power itu berfluktuasi, atau matahari juga misalnya berfluktuasi karena ada awan yang menutupi untuk sementara, maka akan terjadi juga fluktuasi di pembangkitan listriknya. Dan di situ kita perlu energy storage yang tepat, misalnya flywheel system, yang bisa dengan cepat mengkompensasi beban listrik yang harus disupport ketika misalnya PLTB tidak menghasilkan listrik. Nah ini yang perlu dihitung dengan baik sebelum kita mengoperasikan small wind. Jadi kalau on grid terhubung ke jaringan listrik mungkin tidak terlalu jadi masalah karena ada backup dari jaringan, tapi mungkin dari sisi ekonomi kita mesti lihat apakah ada sistem net metering atau lain sebagainya. Dan ketika kita off grid sebagai microgrid, di situ kita betul-betul mesti menghitung harga diesel, kecepatan angin, radiasi matahari sedemikian sehingga kita bisa menentukan besaran baterai, jenis baterai, besaran flywheel, jenis flywheel yang kita operasikan sehingga sistem microgrid itu bisa beroperasi dengan stabil dan handal. Terima kasih.